Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit mengenai bagaimana melakukan penghitungan atas free cash flow dalam menganalisis project cash flow. Di materi sebelumnya kita mengenal bahwa ada 3 jenis project cash flow. Yang pertama adalah enhance revenue, kemudian yang kedua adalah efisiensi, ya, kemudian yang atau cost reduce ya, dan yang ketiga adalah mandatory. Di dalam pembahasan di topik 8 atau di topik project cash flow di sini kita akan fokus pada jenis yang pertama dan kedua, yaitu jenis yang pertama yaitu mengenai, kalau saya tulis di sini tadi ada jenis project cash flow ya, atau jenis capital budgeting itu ada yang enhance revenue, kemudian yang kedua adalah cost reduce, dan yang ketiga adalah yang mandatory. Oke, di topik yang kita pelajari atau kita pelajari adalah kita fokus yang di sini, yaitu yang enhance revenue. Nanti kita akan membahas mengenai ekspansi, dan yang kedua kita akan belajar mengenai replacement. Di video kali ini saya akan fokus pada ekspansi. Di dalam ekspansi capital budgeting kali ini artinya bahwa perusahaan ingin meningkatkan revenue-nya, yaitu dengan cara misalnya membeli alat baru yang sebelumnya belum ada. Oke, misalnya, atau membangun pabrik. Ini contoh beberapa ekspansi. Artinya kalau misalnya kita melakukan ekspansi, maka pertimbangan kita adalah tidak melihat lagi adanya apakah ada persamaan persamaan tujuan, karena di sini memang benar-benar proyek baru. Sehingga di sini sering kita sebut juga di sini merupakan bagian dari independent project. Ini asumsinya memang kita hanya memilih beberapa jenis project yang nantinya digunakan untuk ekspansi. Kita fokus ke satu project saja. Ini kita project ekspansi. Di dalam project ekspansi di sini, maka nanti kita akan fokus pada yang pertama, bagaimana kita menghitung initial outlay-nya. Kemudian yang kedua kita menghitung free cash flow-nya. Yang ketiga kita akan menghitung berapa terminal value-nya. Jadi untuk free cash flow-nya kita fokus pada penghitungan initial outlay di awal, kemudian selama operasi free cash flow, kemudian pada saat pengakhiran kita akan menghitung berapa terminal value. Karena ini merupakan konsep atau project ekspansi, maka kita tidak memperhitungkan project sebelumnya. Oke, jadi kita hanya fokus pada project yang kita ambil saja tanpa melihat ada tidaknya project sebelumnya. Oke. Dalam project ekspansi di sini, maka nanti initial outlay itu sebenarnya sama. Ya. Biasanya cost of new project ya, new project. Oke. Kemudian ditambah net operating working capital. Cost of new project di sini ya, ini akan meliputi purchase price ya, purchase price. Kemudian misalnya ada shipping, kemudian ada instalasi ya. Ini akan masuk ke dalam cost of asset. Intinya dalam cost of new project ya, maka kita akan melihat dari cost of new asset dulu. Ini cost of new asset yang nanti akan kita perhitungkan dalam menghitung berapa depresiasinya.
new asset di sini. Purchase price, shipping, instalasi. Oke. Kemudian NOWC, Net Operating Working Capital di sini, ini mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa ini dibutuhkan pada saat ada new project ya, maka produksinya dimungkinkan akan naik, maka akan dibutuhkan juga dampaknya material yang lebih banyak, kemudian nanti payable-nya juga lebih banyak, misalnya karena dia beli materialnya dengan utang, kemudian penjualnya lebih banyak, nanti akan pengaruhnya ke receivable ya. Ini yang harus kita perhitungkan dalam Net Operating Working Capital. Kita fokus ke cost of new asset terlebih dahulu. Di cost of new asset di sini, kalau saya masukkan ke sebelah sini ya. Kita fokus pada berapa biaya aset sampai siap digunakan. Oke, artinya dia sudah terdapat di lokasi tempat dia untuk digunakan dan dia siap digunakan. Oke, ini yang nanti kita sebut dengan cost new asset. Tadi misalnya ada biaya pembelian, kemudian shipping, biaya masuk dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan PSAK 16 ya. Anda bisa melihat PSAK 16. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya ada biaya training, karena misalnya ada sebuah mesin khusus yang membutuhkan training, maka biaya training di sini nanti bukan masuk ya, bukan cost of asset. Oke. Namun dia akan menambah nilai initial outlay. Kenapa? Ini karena memang unavoidable risk atau inilah relevan cost-nya. Tanpa ada training, maka mesin tersebut hanya siap digunakan tapi belum bisa digunakan. Hanya siap ya. Jadi kalau kita lihat di PSAK 16 siap digunakan. Kalau dia training, adanya training, berarti ada orang yang nanti akan menggunakan mesin tersebut. Cost new asset nanti di sini digunakan tadi untuk penghitungan depresiasi. Jadi untuk menghitung depresiasi berarti nanti cost of asset dikurangkan dengan salvage value dibagi dengan masa manfaat. Kemudian net operating working capital. Ini sudah saya bahas bahwa inilah sigma dari OWC, di mana operating working capital ini adalah selisih dari operating current asset ya, dikurangi dengan operating current liability. Ini delta OWC berarti ini sama dengan OWC T dikurangi OWC T-1 ya. Ini udah saya bahas di video sebelumnya, jadi silahkan nanti Anda lihat di video sebelumnya. Oke, untuk yang OWC di sini yang perlu kita perhatikan adalah umumnya OWC itu dikeluarkan pada initial outlay saja. Ini umumnya ya. Namun ada juga yang dikeluarkan setiap tahun. Oke. Misalnya berdasar dari tadi karena sangat mempengaruhi penjualan dan pembelian material ya. Biasanya nanti misalnya menggunakan persentase tertentu dari sales atau persentase tertentu dari revenue. Misalnya dipertahankan setiap tahun itu 10% dari sales.
Ini seperti itu. Ini contohnya seperti ini, menghitungnya. Misalnya perusahaan ya, karena adanya project, pada initial outlay-nya dibutuhkan operating working capital itu sebesar misalnya 20.000. Kemudian syaratnya adalah NOWC ya, OWC-nya dipertahankan 10% dari sales-nya. Kemudian sales tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, misalnya ini 4 tahun saja ya, 4 tahun. Sales satunya adalah misalnya 200.000, kemudian 250.000, kemudian 400.000, kemudian yang kelima di sini 300.000. Maka untuk menghitung berapa OWC-nya ya, berapa operating working capital-nya, untuk memudahkan kita lihat seperti ini. Saya garis pakai timeline. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Pada tahun ke-0 ya, dia dibutuhkan 20.000. Tahun kedua dibutuhkan, kan dia 10%, 25.000. Kemudian 20.000 ya, maaf, 20.000, 25.000, 40.000 dan 30.000. Pada tahun 0 ke tahun pertama ya, sama, berarti 0 tambahannya. Maka nanti NOWC-nya 0. Tahun 1 ke tahun kedua 25.000, ada tambahan 5.000. Oke. Nanti kalau dalam ini karena dia menambah harus keluar uang, maka nanti tandanya kalau kita menghitung free cash flow-nya negatif ya. Ini hanya saya menghitungnya saja. Kemudian 25 ke 40 ada butuh tambahan 15.000. Dan di sini ada pengurangan sebesar 10.000. Yang tambah di sini cash outflow, yang minus di sini adalah cash inflow. Oke. Kemudian nanti di tahun keempat ya ada recapture lagi, berarti nanti yang sudah dikeluarkan 30.000 dibalikin lagi. Oke, sehingga nanti total di tahun keempat ada pengembalian uang sebesar 40.000, 10.000 dari penurunan, dan di akhir periode nanti ada penambahan 30.000 dari recapturing yang tahun keempat di sini. Ya, kita akan lihat di dalam contohnya. Kemudian untuk menghitung free cash flow ya, untuk menghitung free cash flow-nya sama ya. Berarti EBIT dikalikan 1 min tax ya. Ini adalah kemudian ditambah dengan depresiasi. Ini akan ketemu operating cash flow. Kemudian nanti dikurangi NOWC ya. Kalau di sini nanti dikurangi 5.000, kemudian dikurangi 15.000 karena di sini negatif ditambah dengan 10.000, recapturing tambah 30.000. Nanti di tahun yang terakhir kemudian dikurangi dengan capex. Ini akan ketemu free cash flow-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah negatif, ini net operating revenue. Biasanya ini kenaikan dari NOWC, di sini kenaikan dari capex. Kalau capex itu biasanya 0 ya, kalau tidak ada betterment, replacement ya. Ini nanti akan dianggap capexnya 0. Ya. Dari tahun ke 0, tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun akhir nanti capexnya nambah karena adanya penjualan pada salvage value. Kemudian kita lihat contohnya. Ini contoh. Diketahui misalnya ada sebuah project ekspansi, misalnya no asset di sini adalah peralatan misalnya ya. Ini equipment misalnya.
harganya 100.000, shipping, training, OEC, awal salvage value 10.000. Masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian COGS-nya 40% dari total sales atau total revenue. Kemudian cash operating expense-nya 5% revenue. Kita lihat di sini cash operating. Jadi belum termasuk depresiasi. Kemudian ada tax-nya 10% dan ada OEC 10% dari revenue. Kemudian di sinilah sales tahun 1 sampai ke tahun kelima, diskon rate-nya adalah 10%. Yang pertama kali kalau kita ingin menghitung berapa free cash flow-nya, free cash flow tiap tahunnya, kita lihat tahun ke-0 atau initial outlay-nya. Pertama kita identifikasi initial outlay. Cost of asset-nya adalah 100.000, kita lihat. Maka di sini cost of asset dulu. Cost of asset-nya price-nya 100.000 ditambah dengan 20.000 cukup ya. Hanya price pada ship dan shipping saja, yaitu sebesar 120.000. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian diketahui ada training, biaya training cost, yaitu sebesar 10.000. Kemudian ada OEC, dibutuhkan OEC-nya adalah 15.000. Artinya initial outlay kita adalah sebesar 145.000. Oke, kita hitung depresiasinya. Misalnya kita ingin menghitung depresiasinya. Ini langkah pertama misalnya. Langkah kedua, karena belum diketahui depresiasinya, kita hitung depresiasinya. Oke. Depresiasinya berarti cost of asset dikurangi salvage value, berarti 120.000 dikurangi 10.000 dibagi dengan 5 tahun. 110 dibagi 5 berarti ada 22.000. Oke, langkah berikutnya kita menghitung cash flow antara tahun 1 dan tahun ke-4, karena dia akan sama. Tahun ke-5 nanti akan berbeda karena dia ada recapturing NOWC dan ada salvage value, penjualan salvage value. Pada saat tidak diketahui nilai hasil penjualan salvage value, maka dianggap nanti salvage value itu akan terjual pada harga bukunya. Ketiga, kita hitung free cash flow tahun 1 sampai tahun ke-4. Tahun 1 ke-4, misalnya di sini ada sales, kemudian ada COGS, akan ketemu gross profit, kemudian ada cash operating ya, cash operating expense, kemudian ada depresiasi, nanti akan ketemu EBIT, kemudian ada tax ya, kemudian kita tambah lagi ya, depresiasi, akan ketemu operating cash flow. Ya, kemudian working capitalnya, kemudian ada capex-nya. Oke, capex, kemudian nanti akan ketemu berapa free cash flow-nya. Kita lihat di sini, ini misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Tahun yang pertama di sini 100.000, 150.000, 250.000, tahun keempat 225.000.
COGS-nya adalah 40%, berarti 40% dikalikan 100.000, minus 40.000 minus 60.000 minus 100.000 dan minus 490.000 ya, 90.000, sehingga gross profitnya akan ketemu 60.000, di sini ketemu 90.000, 150.000 dan 120. Maaf, di sini 40%. Kayaknya ada yang salah ya saya. Tahun keempatnya adalah 200 di sini. Ini 200. Ini 80.000. 120.000. Kemudian cash operating expense tadi, kita lihat cash operating expense-nya, cash operating expense 5% dari revenue. Jadi di sini dikurangi 5.000. Dikurangi 7.500, dikurangi 12.500, di sini dikurangi 10.000. Kemudian depresiasinya tadi sama, ketemunya 22.000 ya. Ini ya 22.000. Nah, di sini kita kurangi 22.000, 22.000, 22.000 dan 22.000. Akan ketemu EBIT-nya itu sebesar, kita kurangkan semua, 60 kurangi 5.000 kurangi 22 kurangi 27, berarti ada 33.000. Kemudian di sini 90 kurangi 29 ada 500 ya, di sini 7.500 ini. 500 ini 60.500. Di sininya 115.500. Di sininya 88.000. Kemudian taxnya adalah 10%, 3.300 kurangi 6.050 minus 11.50, 11.5 kurang 1, kemudian minus 8.800. Ini kemudian kita tambah langsung depresiasinya, tambah 22.000, 22.000, 22.000 dan 22.000. Akan ketemu operating cash flow-nya itu sebesar 51.700, 764.50, 764.50, 125, 950 dan 101.200. Nanti dicek lagi hitungannya. Kemudian working capital. Karena working capitalnya di sini adalah dipertahankan 10% dari revenue, maka kita akan ngitung seperti tadi. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun ke-0 tadi membutuhkan OWC-nya 15.000. Ini 15.000. Tahun ke-1, maaf saya pakai dulu. Ini salesnya dulu ya. Salesnya 0, di sini OWC-nya. Salesnya di sini 0, kemudian 1 tadi salesnya adalah 100.000, 150.000, 250.000, 200.000 dan 225.000. Ini ya. Oke, 100, 150, 250, 200 dan 225.000. Kemudian OWC-nya tahun ke-0 dari 15.000. Oke. Kemudian tahun, karena dia harus 10% ya, harus 10%, maka OWC-nya 10% dikalikan 100.000. 10.000 di sini, 15.000 di sini, 25.000 di sini, 20.000 di sini, 22.500. Artinya NOWC-nya selisihnya di sini. Jadi di sini nambah dapat tambahan berkurang 5.000 ya. Berkurang 5.000.
berkurang 5.000. Kemudian di sini nambah 5.000, di sini nambah 10, di sini berkurang 5.000, dan di sini nambah 2,5 atau 5.000 ya. $2.500. Kemudian kita tinggal menghitung atau memasukkan yang di atas ya. Di sini NOVC-nya. NOVC-nya tahun pertama berarti ada tambahan 5.000 di sini. Berarti di sini 5.000, kemudian mengurangi 5.000 karena harus di sini ya dari 10 ke 15. Berarti karena dia cash outflow, kita kasih tanda negatif. Kemudian dari 15 ke 25 nambah, kan increase kan ya, ditambah dikurangi dengan increase ya. Ini ada kurangi 10.000. Kemudian ada turun 5.000. Dapat tambahan 5.000. Capex-nya tidak ada, maka capex-nya 0, 0, 0, 0. Kita bisa menghitung berapa free cash flow-nya. Maka free cash flow-nya adalah $56.700, di sini 71.450, di sini 115.950, di sini 106.200. Ini free cash flow tahun 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian bagaimana free cash flow tahun yang kelima? Free cash flow tahun kelima, karena di sini akan ada recapturing NOVC ya, dan ada penjualan terminal value atau penjualan salvage value. Oke. Kita hitung lagi. Sales kemudian dikurangi COGS akan ketemu gross profit, kemudian dikurangi cash operating expense, kemudian kurangi depresiasi, akan ketemu EBIT yang dikurangi tax ya, ditambah depres ya, akan ketemu operating cash flow NOVC. Kemudian capex ya, capex. Kemudian free cash flow. Salesnya adalah 225.000. 225.000. Kemudian COGS-nya 40%, 90.000, sehingga gross profit-nya adalah 135.000. Cash-nya 5%, cash operating expense 5%, berarti minus 11.250. Kemudian di sini minus 22.000, akan ketemu EBIT sebesar 101.750. Kemudian kurangi tax 10%, 10.175, ditambah dengan 22.000 depresiasi, akan ketemu operating cash flow-nya itu sebesar 113.575. NOVC-nya ya, NOVC-nya berarti kalau saya jadikan 2 di sini, yang pertama kita akan dari 20 ke 22.500 kita harus mengeluarkan 2.500. Kemudian kita akan dapatkan recapture sebesar 22.500. Oke. Ini recapture. Yang di recapture adalah yang angka terakhir di sini. Akan dibalikkan semua. Ini kan hanya kenaikannya.
ini naik 2.500, maka kita harus membayar 2.500 misalnya di awal tahun, kemudian di akhir tahun kita akan ini 2.500 ini kan selama dia berproduksi ya, selama dia bermanfaat, kemudian pada saat mesin dijual maka akan dikembalikan lagi NOVC-nya sebesar ya 22.500 di sini. Oke, 22.500. Oke. Kemudian capex. Nah, capexnya di sini adalah hasil penjualan salvage value. Asumsinya salvage value di sini dijual pada nilai sisanya, yaitu sebesar tadi nilai sisanya sebesar 10.000. Maka di sini ditambahkan dengan 10.000 sehingga ini tadi saya tulis ya salvage value. Sehingga hasil akhirnya adalah sebesar, saya hitung dulu, 113.575 kemudian dikurangi 2.500 ditambah 22.500 ditambah dengan 10.000. Ketemunya 143 ya, 143 575, 143 575. Benar ya, 143.575. Ini kita sudah belajar menghitung untuk mencari free cash flow tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Sehingga nanti kalau kita ingin menghitung NPV-nya, kita menghitung NPV-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka tahun ke-0-nya tadi adalah initial outlay-nya ketemu 145.000 minus 145.000. Tahun ke-1-nya tadi 567.000. Tahun ke-2-nya adalah 71450. Tahun ke-3-nya adalah 115.950. Tahun ke-4-nya 106.200. Dan tahun terakhirnya 143.575. Sekian, nanti Anda bisa menghitung NPV-nya ya, sigma free cash flow ya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ya, dibagi dengan 1 plus 10% ya, dikurangi dengan initial outlay. Ini initial outlay-nya. Oke. Nanti silakan Anda hitung sendiri ketemunya berapa. Ini adalah cara menghitung atau cara menganalisis free cash flow untuk project ekspansi. Setelah ini di video selanjutnya saya akan membahas mengenai replacement yang mungkin sedikit lebih kompleks. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.